Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilur Rahman, NIM E 2019 4050, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu poin terakhir, bentuk kepercayaan. Diskusi sosiologis tentang kepercayaan umumnya dikaitkan dengan keterbatasan, perkiraan, dan ketidakpastian yang berkenan dengan perilaku orang lain dan motif mereka. Gembata 1988. Biasanya setiap orang memiliki keterbatasan dalam memperkirakan sesuatu. Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, maka dia harus menjalin hubungan kepercayaan dengan orang lain. Contoh seperti penjual dan pembeli. Penjual untuk mengikat pembeli dalam hubungan pelanggan yang dilandasi kepercayaan merupakan sesuatu cara untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Demikian juga dari sesi pembeli. Dan hubungan langganan antara pembeli dan penjual merupakan hubungan yang didasarkan atas kepercayaan yang bisa dipahami untuk mengatasi ketidakpastian yang mereka miliki. Pembeli berkaitan dengan informasi asimetris dan penjual dengan keuntungan yang berkelanjutan. Kepercayaan memperbesar kemampuan manusia untuk bekerja sama, bukan didasarkan atas kalkulasi rasional kognitif, tetapi melalui pertimbangan dari suatu ukuran penyangga antara keinginan yang sangat dibutuhkan dan harapan yang mungkin secara parsial akan mengecewakan. Kerjasama tidak mungkin terjalin kalau tidak didasarkan atas adanya saling percaya di antara sesama pihak yang terlibat. Kepercayaan meningkatkan toleransi terhadap ketidakpastian. Ketika pesanan suatu barang misalnya belum datang dari mitra dagang, maka kepercayaan yang dimiliki akan menetralisir ketidakpastian tersebut dengan mengingat berbagai peristiwa sebelumnya yang mana pesanan selalu datang tepat waktu. Penetralan tersebut merupakan sesuatu bentuk toleransi yang dilakukan terhadap ketidakpastian. Pada umumnya, berfungsinya institusi ekonomi dan politik, sistem birokrasi, pemerintahan, dan moneter berkaitan langsung dengan sistem kepercayaan yang berlangsung pada konteks yang lebih intim dari setiap orang dalam kehidupan keseharian. Bentuk kepercayaan itu bisa dilihat dari kemunculan kepercayaan tersebut. Berdasarkan kemunculannya, bentuk kepercayaan dapat dibagi atas kepercayaan askriptif, muncul dari hubungan yang diperoleh berdasarkan atas ciri-ciri yang melekat pada pribadi seperti latar belakang kekerabatan, etnis, dan keturunan yang dimiliki. Seperti yang telah didiskusikan sebelumnya, kisah seorang dari Galuh Gandang yang merantau ke Tanah Abang, Jakarta, mendapatkan kepercayaan dari orang yang berasal dari daerah dan etnis yang sama dengan dia, yaitu Minangkabau. Sedangkan kepercayaan prosesual muncul melalui proses interaksi sosial yang dibangun oleh para aktor yang terlibat dalam bisnis. Seperti telah juga dibahas sebelumnya, kepercayaan dapat diukur dari jumlah kredit atau pinjaman yang diperoleh tergantung pada prosesual dari interaksi yang telah dan sedang berlangsung. Selanjutnya, Lumhan 1973 juga membedakan antara bentuk kepercayaan keseharian, termasuk kepercayaan pribadi, dan sistem kepercayaan sebagai sesuatu bentuk yang lebih impersonal. Masyarakat modern lebih banyak berjalan di atas sistem kepercayaan yang didasarkan atas cara-cara di mana institusi hadir di hadapan kita dibandingkan pada kepercayaan emosional pribadi. Don 1984. Berbeda dengan Lumhan Sako 1992 melihat kepercayaan dalam konteks bisnis. Sako menemukan 3 bentuk. Yang pertama, kepercayaan kompetensi adalah menunjuk pada keyakinan bahwa mitra dagang dan memperlihatkan kewajiban mereka berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang diakui mereka miliki. Yang kedua, kepercayaan kontraktual mencakup suatu keyakinan bahwa orang atau pihak yang terlibat pada suatu perjanjian
tertulis akan menepati janji yang telah diikrarkan bersama tentang suatu transaksi. Yang terakhir, yang ketiga, kepercayaan niat baik menunjukkan pada harapan bersama pihak yang terlibat memiliki komitmen terbuka atau sama lainnya untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi keuntungan bersama. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.